Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun walau kariha al-musyrikun walau kariha al-munafiqun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam al-ayyam al-a'yad riyadatan li'id as-salihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil-muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga dan tak terjumlah banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kita mau menghitung, mengingat-ingat nikmat Allah, bisa kita tidak akan bisa karena saking banyaknya. Namun anehnya, pada saat kita diuji, kita kemudian menjadi lupa pada nikmat-nikmat Allah. Anehnya, pada saat kita mendapatkan satu ujian, lalu kemudian kita menjadi orang yang lalai dari bersyukur kepada Allah. Maka sebelum kami menyampaikan khutbah kali ini, maka kami sampaikan terlebih dahulu, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang kufur, hamba-hamba yang lalai. Tetaplah terus bersyukur dalam kondisi apapun. Karena kalau dibandingkan antara apa yang diujikan Allah untuk kita dengan apa yang kita terima dari jutaan miliaran nikmat Allah, tetap tidak sebanding. Maka fokuslah menjadi orang-orang yang suka senang untuk mengingat-ingat nikmat Allah dan mengingat-ingat Sang Pemberi nikmat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah manusia, orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih menjadi Khalilullah. Beliau ada pada sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Ada satu perilaku yang sangat unik sekali, yang pada saat itu sebenarnya adanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping mengikuti perintah Allah, di samping ada sekian banyak sekali hikmah-hikmah, kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail, ada satu hikmah yang jarang sekali terkuak. Apa itu? Yakni sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah terbiasa adanya manusia mengorbankan sesama manusia demi sesembahannya, sebagai tumbal, sebagai korban, sebagai cara untuk mendapatkan diri kepada Tuhan mereka kala itu sebelum zaman Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim adalah nabi
yang dikagumi nyaris seluruh agama-agama samawi. Di agama-agama samawi kala itu dan agama-agama yang non samawi sudah terbiasa yang namanya menyembelih manusia untuk Tuhannya. Dari agama-agama yang lain, bisa saja misalkan kita contohkan, dahulu itu ada dalam suku Aztec misalnya, mereka mempersembahkan jantung dan darah manusia untuk dewa matahari. Ada lagi untuk dewa Baal yang dipuja oleh masyarakat Kanaan yang hari ini menjadi Ira, diberi tumbal bayi-bayi. Ada pula kemudian ada satu bangsa namanya bangsa Viking yang sekarang menjadi Eropa. Mereka itu justru mengorbankan para pemuka-pemuka agama. Dan yang kita kenal banget di Mesir itu adalah yang dikorbankan adalah gadis-gadis cantik di sungai Nil. Hadirin Idul Adha rahimakumullah. Kala itu kemudian terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit antara bolehkah manusia menyembelih sesama manusia untuk Tuhannya. Satu golongan mengatakan boleh, karena kalau sudah berhadapan dengan perintah Tuhan maka tidak mungkin ada yang ditolak. Satu golongan lain lagi mengatakan tetap tidak layak kalau manusia mengorbankan sesama manusia. Perbedaan sengit ini di antara agama-agama samawi untuk dewa-dewa mereka sebelum datangnya Nabi Ibrahim itu tidak selesai-selesai. Baru selesai ketika datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kala itu kemudian orang-orang yang cocok mengatakan, "No, lihat Ibrahim saja, nabinya kita semuanya, orang hebat di antara kita semua mau menyembelih anaknya." Maka orang-orang yang berbeda pendapat, masa iya sih? Semuanya turut menyaksikan. Ini menjadi event besar di antara agama-agama samawi kala itu. Lalu kemudian apa yang unik, apa yang aneh? Ternyata pada saat perintah Allah dilaksanakan dengan sedemikian rupa, dengan tingkat kepasrahan yang paling puncak. Karena ini perintah Allah, maka bismillah. Kala itu kemudian Nabi Ibrahim pada saat mau menyembelih Nabi Ismail, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Kala itu langsung beres. Di antara dua perbedaan. Yang pertama mengatakan bahwa layak manusia menyembelih manusia. Oh, ternyata awalnya iya tapi akhirnya tidak. Yang mengatakan bahwa ternyata manusia itu tidak boleh menyembah manusia. Nah, buktinya Nabi Ibrahim tidak menyembelih anaknya tapi tetap mengikuti perintah sebagaimana awal. Clear semuanya. Dan hikmah besar di balik itu semuanya adalah ternyata kenapa Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan kambing, diganti dengan domba, adalah sedang memberikan satu hikmah besar. Bukan manusianya yang disembelih kalau untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan manusianya, tapi sifat binatang yang ada pada diri manusia, al-bahaim, karakter kebinatangan yang ada pada diri manusia, itulah yang disembelih ketika datang Idul Adha. Maka andaikan manusia dari seluruh penjuru dunia dari barat hingga timur mau memaknai ini, setiap diri kita pasti memiliki sifat kebinatangan. Contoh saja misalkan satu bahaim di dalam diri kita adalah kita semuanya itu sebenarnya memiliki nafsu kebinatangan. Kambing itu kalau cinta kepada kambing betina sudah langsung, tidak usah pakai akad, tidak usah pakai apa-apa, langsung celingkrik begitu saja, lalu besok melahirkan. Nah kalau ada manusia kemudian tanpa akad, tanpa ini dan itu, tanpa mengatakan sesuatu kepada orang tuanya, langsung mungkin itu bukan manusia. Maka dengan adanya Idul Adha ini kita bersama-sama sedang menyembelih sifat kebinatangan diri kita masing-masing. Kemudian apalagi sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita? Sibaiyah, yaitu sifat binatang liar. Apa itu sibaiyah? Yakni sifat serakah. Tapi seserakah-serakahnya kerbau, makannya tetap rumput. Seserakah-serakahnya kambing, makannya tetap tanaman-tanaman.
Tapi kalau manusia sudah kadung serakah, itu aspal dimakan, itu semen dimakan, itu kertas dimakan, itu semuanya teman sendiri saja dimakan. Lalu apa dengan adanya Idul Adha ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita sedang menyembelih, menghilangkan, menyingkirkan sifat keserakahan kita. Oh, bahwa kita ini manusia, bukan binatang. Apalagi satu lagi, sifat sibaiyah atau sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita sebagai penutup adalah setiap diri kita ini sebenarnya manusia. Maka kalau ada sifat kebinatangan dalam Idul Adha ini, andaikan dari ujung barat sampai ujung timur bersama-sama kita sembelih, kita singkirkan, kita hilangkan sifat kebinatangan kita. Misalkan bernama makhluk, bernama malu saja, itu sudah luar biasa. Bersama-sama kita menyingkirkan sifat binatang bernama malu, bernama serakah dan sebagainya. Itu sudah akan terjadi keberesan moral, keberesan akhlak di seluruh Indonesia ini. Andaikan hari ini semua kita menyingkirkan, menyembelih sifat kebinatangan kita. Minimal yang bernama tadi yang pertama adalah hubungan pria wanita. Kalau hubungan pria wanita dari jenis manusia itu pakai akad nikah. Tapi kalau hubungan pria wanita atau jantan betina, kalau itu kambing itu tidak pakai akad. Tinggal kita ini siapa. Kemudian yang nomor 2 adalah keserakahan, dan yang nomor 3 adalah malu. Kambing kalau makan milik tetangga itu tidak malu. Kambing kalau tidak pakai pakaiannya saja tidak malu. Maka manusia, kalau memang dia adalah manusia, maka sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, kita singkirkan. Kita kemudian malu bila tidak menutup aurat. Kita kemudian malu bila melakukan hal-hal yang tidak seronok. Kita kemudian malu bila melakukan kezaliman. Dengan demikian adanya Idul Adha ini benar-benar menjadi momen, benar-benar menjadi titik balik perbaikan akhlak kita, mengembalikan kita manusia menjadi manusia yang kamil, menjadi sebenar-benarnya manusia, menyingkirkan, menyembelih, menghilangkan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang menjadi penerimaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Setelah selesainya Idul Adha ini, kita semakin takwa sebagai manusia, menyingkirkan sifat kebinatangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa, usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.